Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Administrasi Pemrograman Basis Data pada hari ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan sore hari ini untuk materi yang nanti akan saya sampaikan yaitu mengenai data manipulation language, masih kelanjutan dari materi yang kemarin ya, materi yang sebelumnya, di mana materi yang sebelumnya kita membahas mengenai perintah select ya, perintah select. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai perintah insert ya, perintah insert yang nanti akan kita gunakan untuk menginsertkan data, kemudian nanti kita sambung lagi dengan materi select ya, materi select. Nah, untuk materi kita nanti pembahasan dari data manipulation language-nya. Data manipulation language kemarin kita telah membahas mengenai fungsi select beserta klausa-klausanya, yaitu klausa where dan beberapa operator-operator seperti operator perbandingan, kemudian ada operator algoritma, and, or, dan not. Nah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai bagaimana kita akan menginputkan data. Nah, menginput data ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, kalau kemarin kita belum membuat tabel atau membuat database, ya, kita nanti akan mencoba membuat tabel, ya, mengulangi lagi ya, membuat tabel, kemudian membuat database, lalu selanjutnya nanti kita isikan datanya. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel. Untuk membuat database ya, pertama kita membuat database. Untuk membuat database kita masuk ke command seperti biasa. Kita pakainya command prompt. Nah, di sini saya masuk ke directory sum cd xampp, kemudian mysql bin ya, mysql bin. Nah, setelah kita berada di directory bin, selanjutnya kita masuk ke service MySQL dengan memasukkan perintah MySQL strip pu spasi root. Nah, kemudian enter ya. Nanti kalau Anda di komputernya MySQL-nya tidak ada passwordnya ya langsung di enter saja. Nah, kalau ada passwordnya Anda tambahkan perintah ini strip p, lalu enter, Anda isikan passwordnya. Di sini nanti akan masuk ke service MySQL. MySQL yang kita gunakan servisnya adalah MariaDB. Nah, pertama kita buat dulu create database. Nama database-nya adalah DB administrasi ADM BD ya, basis data, administrasi basis data. Titik koma. Jangan lupa setiap kali kita selesai menuliskan satu baris perintah, deklarasi satu baris perintah, kita akhiri dengan titik koma. Ya, kita akhiri dengan titik koma. Baru nanti selanjutnya kita enter. Kita enter. Pastikan di sini muncul query OK. Artinya apa? Artinya bahwa perintah query yang kita tuliskan kemudian kita eksekusi tidak ada error. Berarti tidak ada error. Selanjutnya kita buat tabel. Sebelum kita buat tabel kita panggil dulu database yang
tadi kita buat, yaitu DB administrasi basis data, administrasi basis data. Kemudian titik koma, enter ya, kita enter. Nah, sekarang kita posisinya berada di database DB ADM BD. Ya, kita berada di database DB ADM BD. Nah, selanjutnya kita create table. Create table. Nah, tabel yang akan kita buat ini misal namanya adalah karyawan. Kita beri nama karyawan. Nah, strukturnya apa saja? Nah, strukturnya seperti ini. Nah, kita buka modulnya. Nanti kita buka di modul latihan. Nah, dari modul latihan, di sini kemarin kita sudah mencoba membuat database, kemudian berlatih, hanya berlatih ya. Berlatih membuat database, membuat tabel. Ya, di pertemuan sebelumnya, pertemuan 2 dan 3 ya. Pertemuan 2 dan 3 sebelum adanya pandemi virus corona ini kita masih bertatap muka dan bisa sambil latihan ya, bisa sambil latihan ya. Saya berharap nanti dengan sistem pembelajaran online seperti ini ya kita bisa sambil mempraktekkan ya, sambil mempraktekkan. Nah, nanti untuk prakteknya bisa ini ya, nanti untuk prakteknya bisa dicoba kemudian nanti dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya nanti via Classroom, Google Classroom, nanti diupload ke Google Classroom, nanti saya koreksi. Biar nanti kita bisa saling berinteraksi antara modul latihan ini dengan praktikum yang Anda kerjakan dari rumah pun bisa terselesaikan, bisa tersampaikan. Ya, materi, saya menyampaikan materi, ya feedbacknya Anda memberikan latihan ke kita, ke saya untuk saya koreksi hasilnya seperti apa. Ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini sampai sejauh mana pemahaman Anda semua terkait dengan materi saya. Baik, ini kita lanjutkan, nanti strukturnya ada nomor pegawai, ya, nomor pegawai, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Nah, kita buat strukturnya dari sini, create table karyawan. Tadi struktur yang pertama adalah nomor pegawai dengan tipe integer, size-nya 10. Kemudian ada parameter di dalam ini ya, di dalam nomor pegawai parameternya adalah primary key. Key-nya dia sebagai primary, kemudian ekstranya auto increment. Nulnya ini otomatis tidak boleh kosong ya. Kalau dijadikan sebagai primary key, nulnya itu tidak boleh kosong. Oke, sekarang saya deklarasikan auto increment-nya. Auto increment, ya, auto increment, koma. Field yang kedua adalah nama dengan tipe karakter, size-nya 25. Ya, nulnya apakah no? Nah, nulnya di sini adalah no, berarti di sini not null. Nah, maaf, ini varchar ya tipenya tadi. Varchar not null. Not null. Nah, kemudian kita enter untuk mengisikan atau untuk mendeklarasikan field yang ketiga. Field yang ketiga yaitu jenis kelamin. Ini tipe karakternya, tipe datanya karakter, size-nya 2, boleh kosong. Ya, boleh kosong. Jenis kelamin.
tipe datanya karakter, size-nya 2. Boleh kosong. Kalau boleh kosong di sini tidak perlu kita deklarasikan parameter not null. Langsung koma, terus kita enter. Field yang keempat yaitu kota. Kota, kemudian karakter 25. Varchar ya, varchar 25 not null, tidak boleh kosong ya, karena di sini nullnya no. Kalau nullnya yes berarti boleh kosong. Terus kode pos karakter dengan size 5 not null. Kode pos tipe karakter size 5 not null. Ini juga tidak boleh kosong. Terus field yang ke-6, ya, field yang ke-6 adalah TGL lahir dengan tipe date tanggal ya. Kalau date tidak perlu ada tambahan size, langsung saja koma. Date-nya boleh kosong, nah, ya boleh kosong berarti di sini koma. Terus deklarasi yang terakhir kita perlu mendeklarasikan ini untuk nomor pegawai. Tadi kan harus primary key ya, nomor pegawai. Di sini kita deklarasikan primary key. Nah, berarti kita pendeklarasian primary key-nya ini di bawah. Nah, jadi seperti ini, primary key pada baris terakhir saat mendeklarasikan create table. Nah, primary key field-nya apa? Field-nya adalah nomor pegawai. Ya, dengan field nomor pegawai. Jadi strukturnya seperti ini ya. Sebelum primary key pada field yang terakhir, field name yang terakhir tetap ditutup dengan koma ya, ditutup dengan koma. Nah, baru kita tutup kurung tutup untuk ini ya, untuk create table-nya. Jadi kurung tutup ini untuk kurung pembuka dari create table karyawan. Kurung tutup ini untuk kurung pembuka dari primary key. Titik koma, enter. Nah, ini ada kesalahan, error ya. Create table karyawan. Headline 2. Kelihatannya salah ya, saya nulis. Oh, saya salah ngetik auto increment-nya. Ya, auto increment-nya ini ada A-nya, auto increment. Ya, jadi tidak perlu ada A ya. Auto increment. Saya ulangi lagi dari awal. Di sini mulai dari create table karyawan, kemudian nomor pegawai, nama, jenis kelamin, kota. Nah, ini kalau sudah pernah kita deklarasi tulis di atas, tinggal diarahkan panah ke atas, kalau ketemu di enter, kalau sudah tinggal panah-panah ke bawah. Nah, ini tinggal saya panah-panah ke bawah seperti ini. Nah, bismillah, semoga ini tidak masih oh iya. Belum saya ganti ya tadi ya, masih auto increment. Nah, ini harus saya ganti dulu. Nah, seperti ini, auto increment. Ini saya panah ke atas lagi. Nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir, primary key. Nah, alhamdulillah tidak ada error ya. Nah, sekarang di sini kita sudah sukses berhasil membuat tabel. Selanjutnya sebelum nanti kita membahas mengenai
select, perintah select ya. Sebelum kita membahas mengenai perintah selectnya, kita gunakan perintah insert dulu. Kita isikan data-datanya dari tabel ini. Kita isikan 5 record di sini. Nah, 5 record data. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan perintah insert. Insert into nama tabelnya adalah karyawan. Insert into karyawan. Dengan strukturnya adalah nomor pegawai. Karena dia auto increment, jadi tidak perlu kita deklarasikan, langsung nama, jenis kelamin, kemudian kota, kemudian kode pos, kemudian TGL lahir. Kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Totalnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kita deklarasikan 5. Karena apa? Karena kolom awal, kolom yang pertama, nomor pegawai ini tipe untuk datanya adalah auto increment. Sehingga nanti otomatis. Kurung tutup. Ini untuk strukturnya, kemudian kita enter value. Ya, value. Ya, nilai datanya, nama siapa? Sundariwati. Kemudian data yang kedua jenis kelamin, P perempuan. Terus kota. Kotanya mana? Bandung. Terus kode pos 40123. Setelah kode pos, tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya ini karena tipe datanya adalah date di sini ya. Tanggal lahir tipe datanya date, maka kita isikan formatnya adalah tahun dulu. Tahun 1978. Ya, tahunnya dulu. Bulan November strip 11 strip berapa? 12. Tanggalnya 12. Jadi struktur tanggal ini formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Kalau sudah selesai, ya, titik koma. Query oke. Terus kita tuliskan lagi value siapa ini? Yang kedua. Jadi kalau ada 5 record ya nanti kita tulis perintah ini sebanyak 5 kali. Seharusnya tidak seperti ini. Kita bisa menginputkan secara langsung. Ya, tapi ini saya coba satu-satu saja. Kita coba satu-satu. Rian Indrawan, jenis kelamin L, laki-laki. Kemudian Jakarta kotanya, kode posnya adalah 1211 1211. Ya. Tanggal lahir tahun berapa ini? Tahun 81 Maret 21. Tanggalnya tanggal 21. Oke. Kemudian setelah Rian Hendrawan, yang ketiga Zulkarman, laki-laki. Ya. Ini kotanya Bekasi. Kode pos 172
tahun 78 Agustus tanggal 10. Agustus berarti 8 ya, tanggal 10. Oke, ini yang 1, 2, 3. Sekarang untuk data yang keempat. Data yang keempat. Data keempat Yuliawati. P perempuan. Kota Bogor. Kemudian kode pos 0 sebanyak 5. Nah, ini ya Yuliawati, kode pos 0. Tahun lahirnya 82 Juni tanggal 9. Yang data yang terakhir setelah Yuliawati ada Mawar. Kota Bogor sama ya, Kota Bogor 1, 2, 3, 4, 5. Kode posnya 1, 2, 3, 4, 5. 7 Juli 85 0707. Oke, kita sudah menginputkan data. Dari kelima data tersebut kita sudah inputkan. Nah, sekarang kita coba lihat select. Nah, untuk melihat data kita gunakan ini. Apakah data yang kelima tadi 5 kali kita inputkan ini sudah masuk atau belum? Kita gunakan perintah select bintang from karyawan. Kita akan menampilkan semua data dari tabel karyawan termasuk ke 6 fieldnya tadi. Nah, ini nomor pegawai karena sebagai auto increment meskipun tidak kita isikan di dalam input datanya tadi, otomatis akan terisi data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya nanti kalau kita input lagi. Nah, kemudian ini ada kolom nama sudah terisi ya, ada 5 record ya, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita isikan. Nah, berikutnya setelah kita selesai ada beberapa perintah select yang perlu kita bahas di sini ya. Ada beberapa perintah select yang perlu kita bahas. Salah satunya yang pertama di sini ada pengurutan. Nanti kalau ini kemarin kita sudah membahas sampai sini ya. Nah, select where dengan menggunakan klausa where, memfilter data. Ya, menampilkan data dengan cara memfilter. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya yaitu mengenai pengurutan. Ya, bagaimana kita bisa mengurutkan data dari data-data yang telah kita inputkan tadi. Ya, meskipun sebenarnya data ini sudah urut sesuai dengan nomor pegawai. Nah, kalau secara desain tabel, meskipun pada saat tadi kita melakukan pencarian data atau menampilkan data tanpa harus mengurutkan secara ascending atau secara descending ya. Pengurutan ini nanti ada 2, ascending atau descending. Meskipun data yang kita tampilkan tadi tidak kita urutkan, kalau secara desain tabel maka pengurutannya sudah otomatis berdasarkan nomor pegawai. Ya, nomor pegawai. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi pada saat kita mendeklarasikan atau membuat tabel, nomor pegawai ini kita jadikan sebagai primary key, ya, sebagai primary key atau indeks, Secara otomatis data yang sudah diindeks itu akan mengurutkan secara otomatis, ya, Kalau datanya itu abjad, ya urut abjad dari A sampai Z. Kalau
datanya ini berupa angka, ya urut dari angka kecil sampai dengan angka besar. Nah, itu secara defaultnya. Nah, tapi kita bisa mengurutkan tidak hanya berdasarkan nomor pegawai saja, tapi kita bisa mengurutkan berdasarkan, misal ini saya mau mengurutkan berdasarkan tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Ya, saya bisa mengurutkan berdasarkan tanggal lahir. Yang tanggal lahirnya, ya ini ya, yang tanggal lahirnya dari tanggal kecil ke tanggal besar, ascending. Dari tanggal kecil ke tanggal besar. Ini ya. Jadi untuk pengurutan kita gunakan parameter order by. Parameternya adalah order by. Di sini parameternya. Terus kemudian tanggal lahir ascending. Jadi tipenya adalah ascending. Dia akan diurutkan secara ascending dari tanggal kecil ke tanggal besar. Maka nanti data ini akan tidak seperti ini hasilnya. Dia akan berubah pengurutannya berdasarkan tanggal lahir. Nah, sekarang nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Jadi mulai dari yang tertua ya, kalau ini kita urutkan dari tanggal kecil ke tanggal besar, berarti dari yang tertua sampai yang termuda datanya ini. Ya, nanti kita bisa melihat siapa yang tertua dari kelima karyawan di sini. Oh, ternyata Pak Zulkarman. Ya, ternyata Pak Zulkarman ini yang tertua, yang paling tua dalam satu lingkup 5 karyawan ini. Itu. Ini kita bisa mengurutkan. Nah, selain diurutkan, pada saat kemarin kita membahas tentang filtering data yang kita filter. Nah, jadi data yang kita tampilkan ini telah kita filter datanya. Itu bisa kita urutkan juga. Nah, misalkan saya mau mencari jenis kelamin laki-laki, terus kemudian saya urutkan berdasarkan tanggal lahir. Ya, saya mau menampilkan data dari tabel karyawan yang where jenis kelamin sama dengan laki-laki. Ya, jenis kelamin laki-laki, kemudian saya urutkan order by, ya, order by tanggal lahir ascending. Saya urutkan secara ascending, secara berdasarkan ya, saya urutkan berdasarkan tanggal lahir secara ascending. Jadi ini. Jadi ternyata laki-lakinya hanya ada 2, yaitu Pak Zulkarman dan Rian Hindrawan. Ya. Jadi dari 78 ke 81. Ini. Jadi ini yang namanya memfilter data sekaligus mengurutkan ya, mengurutkan data. Nah, nanti ada ini ya. Fungsi yang berikutnya dari pengurutan. Nah, pengurutan di sini itu tidak hanya satu kunci pengurutan saja. Tidak hanya satu kunci pengurutan saja, tapi kita bisa menggunakan 2 kunci pengurutan. 2 kunci pengurutan. Caranya bagaimana? Tinggal di sini pada order by. Ya, misalkan mau saya urutkan dari semua data ya. Semua data ini saya urutkan berdasarkan nama dulu. Nama, baru tanggal lahir. Nah ini. Nama, saya urutkan namanya dulu, urut abjad nama, baru diurutkan tanggal lahirnya. Nah ini sudah sesuai dengan abjad, ya, abjad. Baru tanggal lahirnya juga diurutkan. Nah, kenapa tidak urut? Karena sudah berdasarkan kunci yang pertama. Contoh misalkan YU, nah, ini ya, ini sudah
Ini juga ascending, juga sudah ascending. Kalau misalkan ini ada huruf S-nya ada misalkan lebih dari 1, kemudian tanggal lahirnya ini bisa bervariasi, ya, bisa tidak tahun 78 tapi tahunnya bervariasi, maka nanti akan kelihatan. Kalau ini memang kelihatannya yang urut hanya di kolom nama saja. Nah, tanggal lahir tidak diurutkan. Padahal di sini sudah diurutkan juga secara sistem yang ada di MySQL, nama beserta tanggal lahirnya juga diurutkan. Kalau ada 2 kunci pengurutan berarti kita pisahkan dengan tanda koma. Seperti ini. Nah, ini mengenai pengurutan. Nanti di sini juga ada. Nah, ini ya. Di modul latihan ini juga ada. Nah, ini tampilkan seluruh rekod dengan diurutkan berdasarkan nama secara ascending. Tampilkan diurutkan berdasarkan kota secara ascending. Nah, terus ini secara ascending. Nah, ini tampilkan seluruh rekod diurutkan berdasarkan nama secara descending. Terbalik ya. Ini menambahkan field. Nah, nanti ada lagi diurutkan lagi. Nah, ini ada datanya banyak sekali ini. Nanti kita bisa menambahkan record. Nanti ini sebagai latihan. Jadi modul ini nanti sebagai latihan, bahan latihan Anda. Nah, terus kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Setelah pengurutan di sini ada fill function. Nah, fill function ini biasanya kita gunakan untuk seperti pertama, kita ingin mencari jumlah data ya, jumlah data atau seperti ini contohnya. Saya mau menampilkan total gaji pokok. Berapa total gaji pokok dari sekian banyak data yang ada di tabel karyawan. Misalkan ada 10 karyawan, itu total gajinya berapa? Sehingga misalkan seorang pimpinan mau membayar, pengen tahu total gajinya berapa untuk 10 karyawan yang harus saya bayar, itu ada berapa total gajinya. Nah, tinggal kita lakukan query, ya, query data dengan perintah select sum. Yang mau kita sum, yang mau kita jumlahkan kolomnya apa? Nah, kita tulis di sini. Misalkan gaji. Sum gaji from nama tabel. Nama tabelnya tadi adalah karyawan. Berarti nanti semua record ya, semua record yang ada di tabel karyawan itu nanti akan ditotal. Nah, kalau misalkan mau mentotal yang berdasarkan kriteria tertentu, ya tinggal belakangnya ditambahi ini seperti ini. Where gaji yang gajinya di atas 500.000 misalkan. Itu totalnya berapa yang ada di angka di atas 500.000 ini, berapa total gajinya. Ya. Kemudian ada mencari nilai pencacah. Ada berapa banyak ya, kalau sum tadi menjumlah itu adalah mengakumulasi dari A sampai Z. Nah, tapi kalau count ini adalah untuk mencari nilai pencacah. Jadi ada berapa banyak sih dari data pertama sampai data terakhir. Atau misalkan karena kita tidak tahu jumlah rekod di tabel, misalkan ada 1000 berapa gitu, kalau kita cari manual akan kesulitan. Nah, maka kita untuk memudahkan di dalam query di sini sudah disediakan function fill ini, fill function yaitu count. Nah, ternyata di tabel karyawan ini ada 1000 data. Dari 1000 data misalkan saya mau melihat
ada berapa data, ada berapa banyak karyawan yang jenis kelaminnya laki-laki. Ya, berarti kalau hanya 5 tadi kan bisa kelihatan, oh laki-lakinya ada 2. Nah, kalau kita mau melihat ada berapa banyak jumlah karyawan yang atau banyaknya karyawan jenis kelamin laki-laki. Nah, tinggal kita gunakan perintah select count, bintang, from, pegawai, where. Nah, ini ditambahi where jenis kelamin sama dengan L. Ya, maka nanti akan keluar. Contoh ini ya. Saya gunakan perintah count, select count bintang S jumlah atau ya, jumlah aja, jumlah from karyawan where jenis kelamin sama dengan L, laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki. Titik koma. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kalau kita lihat manual, ini bisa kelihatan. Ada 2, bisa kita hitung. Kita hitung bisa. Tapi kalau kita ada banyak record, kita hitung manual seperti itu akan kesulitan. Nah, dengan menggunakan perintah count, ini langsung kelihatan. Oh, ternyata ada 2. Yang jumlah kelaminnya laki-laki ada 2. Nah, berarti yang jumlah, kalau yang perempuan berapa? Nah, tinggal kita ganti seperti ini. Nah, jumlah perempuannya ada 3. Ini adalah fill function. Ya, fill function yang ada di MySQL. Nah, nanti di sini juga ada penggunaan fill function. Nanti ada pula di latihan ini penggunaan fill function. Nah, berikutnya di fill function ada count, max, min, avg. Nah, nanti di latihan itu ada ini penggunaan fungsi max, fungsi min, fungsi avg. Nah, untuk selanjutnya ada pengelompokan. Nah, ini pengelompokan. Jadi kita bisa mengelompokkan data. Nah, nanti kita bisa mengelompokkan data berdasarkan, ya, contoh ini, berdasarkan kota misalkan. Kota itu nanti bisa kita kelompokkan. Contohnya seperti ini. Pengelompokan select, misalkan select nama, select nama, koma, kota, ya, nama, koma, kota. Ini di count aja ya, count. From karyawan, group by, from karyawan, group by, karena kita tidak ada fill gaji, jadi di sini saya gunakan perintah count. Kecuali kalau ada fill gaji. Order by saya kelompokkan berdasarkan nama. Order by kota ya misalkan. Order by kota. Di sini kota saja, kan nama kota. Order by kota. Nah, maka nanti akan keluar seperti ini. Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta. Bandung ada 1, Bekasi ada 1, Bogor ada 2. Nah, ini ya, Bogor ada 2. Terus kemudian Jakarta ada 1. Jadi kota. Kota ini kita kelompokkan
kotanya kita kelompokkan, terus kemudian kita hitung banyaknya kota ini ada berapa. Misalkan Bandung ada 1, Bogor ada 2. Nanti bisa istilahnya kita bisa membuat semacam apa ya ini ya, rekap ya, membuat suatu rekap data dengan menggunakan query sini. Nah, ini materi kita untuk sementara sampai ini dulu ya. Mengenai nanti ada pembahasan edit data, menghapus data ya, kemudian ada data DCL, ini ada data untuk akses ya, data control language, jadi untuk mengganti hak akses, mengganti ini contohnya ini ya, mengganti hak akses yang ada di user. Nah, baru nanti kita bahas mengenai select join, select tapi menggunakan perintah join. Jadi di select itu tidak hanya select satu tabel saja, tapi kita bisa membuat select dengan beberapa tabel ya, kita gabungkan dengan beberapa tabel dengan menggunakan perintah join ya, perintah join. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa dicantumkan di kolom komentar ya, pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih bagi mahasiswa yang sudah hadir untuk menyaksikan atau ikut materi perkuliahan online pada sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, ini sebelum saya akhiri, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, dimasukkan di baris komentar ya, atau di kolom komentar. Untuk latihan nanti Anda gunakan modul latihan 1 ya, modul latihan MySQL. Silakan Anda berlatih dari soal-soal yang ada di sini. Nah, nanti kalau ada kesulitan atau kebingungan, Anda bisa komentar atau chat saya ya lewat komentar di YouTube. Anda silakan masukkan komentar di situ. Nanti akan saya balas karena saya sudah setting notifikasi. Jadi kalau ada yang ngisi komentar atau apa itu sudah ada notifikasi. Kalau misalkan sudah lewat masa perkuliahan pada hari ini ya nanti saya bisa membalas lewat notifikasi email yang masuk ke saya. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan sore hari ini ya. Saya akhiri dulu. Tetap semangat ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya. Ikuti anjuran pemerintah, jangan terlalu sering keluar-keluar, apalagi kumpul-kumpul terlebih dahulu sebelum masa pandemi virus corona ini berakhir ya. Jadi ikuti anjuran pemerintah. Saya kira itu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat